Halo Bunda cerdas semuanya, bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi kepada bunda-bunda semua tips dan trik dalam membuat anak kita menjadi cerdas baik di sekolah maupun di rumah. Siapa nih bunda-bunda semua yang ingin banget mempunyai anak yang cerdas dan berprestasi baik di bidang sekolah ataupun sampai dia besar nanti mempunyai pekerjaan yang bagus, karir yang bagus, serta keekonomian ataupun keuangannya juga bagus. Tentunya ini adalah peran penting sebagai kita orang tuanya mendidiknya dari kecil sedini mungkin. Jangan bosan ya Bun untuk selalu belajar tentang anak. Bunda yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berprestasi di masa yang akan datang. Semangat! Anaknya berprestasi di sekolah adalah dambaan setiap orang tua. Untuk mewujudkan hal itu, tak sedikit orang tua melakukan effort lebih agar anaknya lebih berprestasi. Misalnya dengan mendaftarkan anak pada les atau pelajaran tambahan. Tetapi tidak cukup hanya dengan itu saja Bun, karena si kecil butuh dukungan lain dari orang tuanya untuk berprestasi di sekolah. Yuk kita bahas apa saja sih tips agar bisa membuat anak berprestasi di sekolah. Yang pertama, ini menurut saya itu sangat penting Bun, yaitu adalah ciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak belajar. Tak cukup hanya di lingkungan sekolah, proses belajar juga seharusnya dilakukan di rumah agar proses belajar di rumah berlangsung sama efektifnya. Pastikan ibu menciptakan suasana yang kondusif untuk anak. Jadi untuk membuat anak kita cerdas, peran penting kita sebagai orang tua, sebagai ibunya itu sangat penting banget. Karena jika anak mendapatkan kehidupan ataupun perilaku yang nyaman di rumahnya, serta dapat mendapatkan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan, jadi apa pelajaran itu menurut saya lebih masuk dan lebih terekam di otak mereka, sehingga membuat anak ini lebih lembut hati, lebih cerdas otaknya, lebih cepat dalam menangkap setiap pelajaran yang dia dapatkan, baik pelajaran formal maupun pelajaran non formal. Karena benar banget kata orang tua tuh, guru pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya ataupun ibunya. Jadi untuk menentukan anak kita untuk cerdas, baik, sehat itu tergantung di kita. Yuk Bun, sama-sama kita menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak kita. Salah satu cara mendidik anak agar pintar adalah dengan memastikan suasana rumah yang mendukung si kecil untuk belajar. Ibu mungkin bisa menyediakan pojok khusus untuk belajar si kecil sehingga ia tidak terganggu oleh aktivitas anggota keluarga lainnya. Pastikan area belajar ini memiliki penerangan yang cukup, meja dan kursi yang nyaman untuk belajar, serta peralatan pendukung belajar yang cukup lengkap. Bahkan jika perlu, ibu bisa melengkapi dengan papan tulis kecil sehingga si kecil akan merasa seperti belajar di dalam kelas. Lingkungan yang kondusif juga menuntut seluruh anggota keluarga untuk berkomitmen mendukung jadwal belajar si kecil. Orang tua misalnya bisa menunjukkan support dengan menyisihkan waktu di jam tersebut untuk mengajarinya atau menemani si kecil belajar. Jadi nih Bun, seandainya bundanya lagi ada pekerjaan ataupun sedang mengurus adiknya ataupun kakaknya ataupun siapapun, bisa juga digantikan oleh bapaknya. Jadi penting banget peran orang tua untuk bergantian ataupun saling melengkapi satu sama lain. Karena di sini dalam mengasuh anak itu perlu penting peran orang tua yang lengkap, yaitu ibu dan bapak. Yang kedua, pupuk kebiasaan membaca sedari dini mungkin. Nih penting banget karena membaca adalah jendela dunia. Jadi kebiasaan untuk membaca ini bisa kita terapkan kepada si kecil mulai dari sedini mungkin ya. Bahkan menurut saya terbilang dari anak-anak kita yang belum bisa membaca ataupun belum bisa ngomong, bisa kita terangkan. Bisa juga dimulai dari anak kita 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun, walaupun dia tidak melihat ataupun tidak mengarah ke kita kalau seandainya bayi ya, tetapi dia memastikan kita untuk selalu mendengarnya walaupun dia nggak fokus ke kita.
Nanti lama-kelamaan kalau kita fokusin terus untuk membacakannya, dan dia akan meniru kita, Bun. Jadi suatu saat nanti dia udah bisa membaca, dia juga akan rajin untuk membaca. Cara menjadi anak pintar dan berprestasi dapat diasah setiap waktu. Kebiasaan membaca merupakan salah satu cara mendidik anak supaya pintar. Faktanya membaca memberi banyak manfaat untuk perkembangan otak karena kegiatan tersebut dapat menstimulasi kemampuan sel saraf otak dalam mengantarkan informasi. Selain itu, membaca juga dapat melatih kemampuan berpikir si kecil yang dapat membantunya memahami pelajaran. Si kecil sudah dibiasakan membaca sejak sedini mungkin, maka hingga dewasa kelak ia akan terbiasa melakukannya, baik dalam keseharian maupun untuk kepentingan akademiknya. Salah satu cara yang dapat ibu lakukan agar anak jadi pintar di sekolah adalah dengan membangun kegemaran si kecil membaca adalah dengan rajin membacakan buku, cerita dongeng, ataupun mendongengkannya ataupun menemaninya saat dalam membaca buku. Jadi nih Bun, penting banget ya untuk kita membacakan dia tuh dongeng, karena itu secara tidak langsung mengajarkan dia juga untuk anak tersebut rajin untuk membaca. Walaupun dia bayi, dia belum bisa membaca ataupun dia belum bisa bicara, tetapi tetap kita bacakan agar itu salah satu cara untuk menstimulasi dia agar otaknya cepat menangkap dan sel-sel sarafnya cepat mengaktifkan, ibarat tuh menerima perintah dari apa yang kita sebutkan ataupun kita ceritakan. Jadi nanti kalau dia udah banyak bercerita ataupun dia udah bisa bicara, dia nanti banyak bertanya. Dari banyak kita membaca ini, terus dia itu akan tumbuh keinginan untuk bertanya, ini kenapa, Ma, ini kenapa, Ma, itu kenapa. Dari situ kita mulai menjawab pertanyaan dia satu persatu, dan di saat ada kemungkinan dia sendiri ada keinginan untuk membaca. Karena apa? Karena keinginan tahu dia terhadap cerita yang kita bacakan tersebut. Yang ketiga, tanamkan rasa disiplin. Memasuki usia sekolah, biasanya si kecil akan mendapatkan banyak banget PR ataupun tugas dari sekolahnya ataupun lainnya yang harus dia selesaikan. Tanpa disiplin akan sulit baginya membagi waktu agar semuanya bisa selesai tepat waktu. Itu sebabnya disiplin sangat penting untuk diajarkan pada si kecil sejak dini mungkin agar anak menjadi pintar di sekolah maupun di luar sekolah. Selain membuatnya dapat membagi waktu yang baik, disiplin juga membuat si kecil lebih mampu mengendalikan emosinya secara sehat dan memiliki rasa tanggung jawab. Bagaimana sih cara mendidik anak agar pintar? Salah satu caranya adalah dengan membuat jadwal kegiatan. Bimbing si kecil membuat jadwalnya sendiri, kapan ia bermain dan kapan ia harus belajar atau mengerjakan tugasnya. Saat disiplin sudah diterapkan, belajar tidak lagi menjadi beban si kecil. Si kecil pun tak perlu dipaksa untuk melakukan kegiatan karena itu seperti sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Enak ya Bun, kalau udah sekolah bisa tuh kita tanyain, kira-kira kakak mau belajarnya di jam berapa nih? Kira-kira kakak mau mainnya di jam berapa nih? Kan enak gitu kalau anaknya udah sekolah. Tetapi kalau anaknya masih kecil, masih yang mau sekendak-kendaknya ataupun sekeinginan dia aja, di sini kita yang perlu mengatur jadwalnya tanpa harus bertanya dulu ke dia. Jadi memang awalnya harus terpaksa dulu nih, dia harus terpaksa dengan jadwal yang telah kita sediakan. Tetapi lama-kelamaan waktu yang akan berjalan, dia udah mulai terbiasa sendiri. Jadi awalnya kita buat dulu jadwal dia. Nah, yang awalnya dia bermain, tetapi nggak boleh gadget ya, anak-anak nggak boleh gadget, baik gadget handphone, TV dan lain sejenisnya. Kita jadwalkan dulu di jadwal jam belajar itu jam berapa. Misalnya nih, dari jam anak-anak tuh biasanya bosenan Bun untuk belajar, jadi kita bagi waktu nih, nggak usah lama-lama belajarnya, yang penting ada waktu belajar. Misalnya pagi dari jam 11 sampai jam setengah 12, nggak apa-apa setengah jam itu untuk dia belajar. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun, apa sih belajarnya? Kita belajarnya apa sesuai dengan dia. Contohnya dia masih suka yang namanya bernyanyi, oke, berarti kita belajar bernyanyi. Hari esoknya kita ganti lagi jadwalnya, belajar mengenalkan nama-nama hewan. Lanjut lagi belajar mengenalkan suara-suara hewan.
belajar lagi berhitung warna-warna, ataupun juga dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain juga bisa. Terus diberi lagi jadwalnya untuk di sore atau jam 4 sampai jam setengah 5. Jadi walaupun dia itu belajarnya hanya sebentar, tetapi diberi waktu dalam sehari itu 2 kali belajar, di siang hari dan di sore hari, sehingga mereka bisa nyaman dan mereka juga masih tetap bermain. Intinya belajarnya juga harus lebih nyaman ya, karena kalau nyaman mereka lebih enjoy untuk belajarnya. Lalu yang keempat, tumbuhkan motivasi untuk terus semangat belajar. Motivasi supaya anak pintar bisa diibaratkan bahan bakar yang membuat si kecil terpacu untuk terus semangat belajar. Tanpa motivasi, bahkan anak yang IQ-nya tinggi pun akan sulit menggapai prestasinya. Namun motivasi tidak muncul dengan sendirinya. Nah, tugas ibulah yang menanamkan motivasi belajar si kecil. Misalnya, ibu bisa bertanya pada si kecil mengenai cita-citanya ketika ia besar nanti. Kemudian jelaskan upaya apa saja yang harus dilakukannya untuk mencapai cita-citanya itu. Misalnya, jika ia bercita-cita menjadi pilot, maka ibu juga menjelaskan bahwa seorang pilot harus banyak belajar supaya ilmu fisika dan pengetahuan alamnya itu sangat luas. Itu untuk anak yang udah sekolah ya bun. Terus bagaimana sih untuk anak yang belum sekolah ataupun di bawah 5 tahun? Bagaimana tuh cara kita memotivasi dia? Yaitu dengan cara dia udah kita kasih jadwal belajar tadi, kita juga harus ikut belajar, harus ikut menemani dia belajar, proses dia belajar, karena dia akan melihat kita itu semangat, dan itu juga menimbulkan rasa dia semangat. Terus juga ciptakan rasa belajar yang nyaman dan enjoy, sehingga dia akan selalu menikmati pelajaran demi pelajaran yang dia dapatkan. Terus yang kelima, temani si kecil belajar. Ingat ya bun, belajar itu enggak yang memang selalu tentang buku ataupun pelajaran tuh apa ya, kayak ilmu teori itu enggak selalu tentang yang kayak gitu bun. Contohnya juga bisa dengan kehidupan ataupun kegiatan kita sehari-hari, itu udah bisa termasuk belajar. Contohnya si anak membantu kita dalam beres-beres rumah, ataupun anak bisa membantu kita dalam mengambilkan sesuatu, ataupun juga anak bisa menjaga adiknya di saat ibunya sedang ada pekerjaan. Itu juga salah satu belajar ya Bu. Dan jika anaknya itu udah besar ataupun udah sekolah nih, perlu banget kita menemani dia saat mengerjakan PR. Kebanyakan banget nih di luar sana kalau anaknya itu udah sekolah nih, ada PR dari sekolahannya, terus orang tuanya lepas tangan ataupun tidak mau tahu karena si anak udah diberikan les ataupun guru privat untuk mengajarinya. Tetapi kita juga harus memantau dia selalu bun, walaupun ada guru les privatnya ya, walaupun udah diajarin sama guru les privatnya, kita juga setelah guru les privatnya udah mengajari, kita juga perlu evaluasi lagi bersama anak tuh. Nah, gimana tadi pelajarannya? Coba mama lihat dulu pelajarannya, mana PR-nya. Jadi di situ juga dia merasa, wah mama nih sangat perhatian banget sama aku. Nah, dari situ dia merasa akan semakin nyaman dengan kita dan semakin ibarat tuh menurut apa perkataan kita. Jadi dia kalau sudah nyaman dengan kita, percaya seutuhnya apa yang orang tuanya berikan kepada dia itu yang terbaik dan dia akan. Selain 5 tips agar anak cerdas di atas tadi, ibu juga perlu memberikan perhatian pada asupan nutrisi sekecil bun. Makanan dalam nutrisi seimbang dalam jumlah cukup akan membantu menjaga daya tahan tubuh si kecil tetap prima. Dan ibu pasti tahu kan, tubuh yang sehat adalah modal utama agar si kecil dapat berpikir dengan baik. Sayur, buah-buahan yang mengandung vitamin sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Namun jangan lupakan juga daging, ikan, dan susu untuk perkembangan otak anak. Ini adalah sumber terbaik omega 3 yang disebut sebagai makanan untuk otak anak. Selain konsumsi makanan bergizi, cara membuat anak pintar dan rajin belajar juga dapat dilakukan dengan konsumsi susu. Jadi penting banget nih peran susu untuk anak, karena
banyak banget vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang si kecil yang jarang banget dikonsumsi langsung oleh anak-anak. Jadi walaupun anak udah mengkonsumsinya dari sayur, daging, ikan, buah, dan lain macam-macam, itu juga lebih baiknya dan lebih bagus banget ditambahkan susu, karena susu itu tuh penyempurna lah dibanding yang lain. Jadi untuk bunda semua penting banget dalam memilih susu yang terbaik. Ingat ya bun, susu baik, susu bagus itu tidak tergantung pada harga dan juga lihat kecocokan pada si kecil. Oke bun, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai anak-anak yang cerdas. Yuk bun, semangat terus belajar untuk anak kita agar anak kita sehat, cerdas, dan berprestasi, serta kelaknya dewasa akan menjadi anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian dulu penjelasan dari saya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.